Awalnya sih merasa kayak keberatan, aduh gitu, ini soalnya sepuh-sepuh semua, bukannya apa ya kan. Jam terbangnya tinggi. Sepuhnya tuh tua maksudnya. Ngomong tua gak enak kan. Sama orang sih. Oke, kalau Mas Adi nih? Ya, Makasih loh Mas. Oh, belum ya? belum jawab. Aku duluan ya. Tuh kan ngambek. Justru men-trigger jiwa kreatif kita yang sudah lebih berumur ya. Iya. Ya Mas ya. Maksudnya apa nih? Ya kan Mau sakit loh. aku cuma cari validasi aja Mas. Sebetulnya tinggal sekarang ekosistemnya yang dibangun. Benar. Gitu. Karena sebelum menjadi industri harusnya ekosistemnya ada dulu Benar, gitu kan. Kalau di dalamnya itu sudah tumbuh, baru kita bisa pelan-pelan gitu. Pelan-pelan merambah ke Karena industrinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dimanapun Anda berada. Ketemu lagi sama saya Wahyu. Kali ini kita jumpa lagi di Obsesif. Dan kali ini Obsesif kita kedatangan tamu, atau kita sengaja ketemuan ya sebenarnya ya. Kita ketemuan dengan salah satu band Balikpapan, Gigahertz. Boleh tepuk tangan dulu dong. Oleh abang-abang dan mbak sekalian. Nah, di sebelah saya udah ada semua personil lah, lengkap ya hari ini ya. Kurang dua. Oh, kurang Jadi, dua sebenarnya. Kita berempat, ini saya kenalin satu-satu dulu Iya, ya. boleh. Di sini ada Freike, basis kita, Natalia, vokalis, terus ada Mas Adi gitaris, dan saya Lutfi, tukang gulung kabel aja. Terus kita masih kurang dua personil, Michael Papilaya, kebetulan hari ini dia lagi ngebantu Super Ego. Terus satunya lagi drummer kita Ari Dimantoro, karena memang dia domisilinya di Jakarta jadi nggak bisa ikutan. Oke, jadi hari ini diwakilkan oleh empat orang aja dari Gigahertz. 3 orang personil dan 1 orang back crew ya, Iya, kru betul. kabel ya. Saya kru. Oh, kru kabel. Oke, Gigahertz ini kan mengusung elektro ya. Musiknya elektro. Campuran elektronik dan band gitu. Oke, jadi kalau secara konsep sebenarnya gimana sih Gigahertz ini? Nah, tukang kabelnya Tukang kabel yang paling paham ya. Paling tahu. Ya, the one and only. Curiga yang nanam saham dia. Jadi kalau konsepnya itu sebetulnya mencontek Pendulum, mencontek Rammstein, mencontek Prodigy. Oke. Jadi unsur elektronika tapi dimainkan secara band gitu. Musik-musik Gigahertz juga kan heavily influence dari elektronik musik gitu ya. Jadi saya juga bikin musiknya itu mengkonsep di DAW dulu secara elektronik, terus saya lempar nih ke personel. Abis itu nanti Mas Adi ngisi gitar, Ike mainin bass. Sudah selesai semua, terus vokalis-vokalis kita inilah yang menentukan melodi nadanya gitu. Oke. Jadi musiknya sendiri emang gabungan, ada instrumen asli dan ada juga suara sin-sin dari komputer. Oke. Dan kalau misalnya mau ditarik mundur nih, gimana sih? Mungkin boleh diceritain juga bagaimana proses terbentuknya Gigahertz nih? Agak panjang tapi ya, Gak sorry ya. apa-apa. Pada dahulu kala. Enggak, kalau yang dari awal Zaman banget, dulu. Pada dahulu kala. Ini 360 sebelum Masehi kan. 200 Mas, 240. Kalau yang awal banget itu 2011. 2011 itu isinya masih saya sama Debbie. Oh. Cuman Debbie-nya udah ke Jerman. Dibentuk 2011, sempat bikin 2 lagu cover tapi ya. Cover Cocteau Twins. Habis gitu Debbie berangkat ke Jermannya di 2012 atau 13. Vakum nih Gigahertz. Terus di 2016 saya bikin demo lagi tuh 2 track jadi cuman waktu itu masih didiemin aja gitu tracknya. Terus Nggak marah itu didiemin. Kenapa tuh didiemin tuh? saya kurang ngasih nafkah kayaknya. Saya ngasihkan nafkahnya kurang kayaknya, makanya didiemin gitu. Udah gitu sambil bikin beberapa track juga ya. Terus akhirnya di 2018 kebetulan ada musisi US yang tour datang ke Indonesia. Terus ini kan karena kedatangan kedua udah kenal sama saya tuh, diajakin lah main di tahun 2019 ke Vietnam. 2019 saya ikut main, pulangnya itu kebetulan langsung dapat 2 panggung tuh. Yang pertama adalah perilisan albumnya Super Ego, yang kedua adalah Bikini Bottom di apa itu Mas namanya? Bekantan.
Bekantan yang Iya, Bekantan Benua Patra ya? Benua Patra. Benua Patra, oke. Bekantan Cafe. Nah, yang di perilisan album Super Ego itu saya masih main sendirian. Tapi yang di Bekantan Cafe ini tiba-tiba waktu kita lagi ngumpul di Kelamono, markasnya Super Ego, ada Mas Adi. Ngobrol lah saya sama Mas Adi nih. Ngajakin, gimana Mas? Gigaris punya lagu begini, mau nggak ngisi-ngisi gitu. Akhirnya Mas Adi setuju. Enggak, itu ada tawar-menawar dulu itu. Oh iya, aku lupa. Ada tawar-menawar, bener. Mas Adi minta 300 juta. Aku tawar, gimana Mas kalau Gratis rokok aja? bungkus gitu, sama nasi goreng, mau kebetulan. Agak jomplang ya dari 300 juta ke Kebetulan mau. nasi goreng ya. Lumayan kan 300 juta ditawar rokok sebungkus sama nasi goreng, ya mau ya sudah. Akhirnya kita main tuh berdua ya Mas ya. Main berdua, habis gitu di tahun depannya sebelum Covid 2020 itu kita dapat panggung lagi di mana itu ya Mas ya? Di BCB. Oh benar, BCB. Acaranya Lupa gua acara. lupa sih acaranya apa. Kayaknya launchingnya singlenya Suara Taman. Oh iya bener, launchingnya Suara Taman. Nah itu bukan BCB, Balikpapan Baru. Enggak, di BCB ini tingkat Ya, aja. kita tunggu Oh, mereka. BCB Saling ini ya dulu. bener BCB. BCB. Nah itu kita ngajakin Michael habis itu untuk nyanyi. Karena sebelumnya kan saya yang nyanyi. Cuman setelah sadar diri, mawas diri gitu ya. Suara saya jelek banget gitu kan. Nah kebetulan ada Michael nih. Michael sering ngebantu Super Ego kalau vokalisnya nggak ada. Kita tarik, Mas Adi nawarin Michael, aku nawarin Michael. Michaelnya setuju. Ada tawar-nawarnya juga nggak Mas? Waktu itu Mas? Kalau Michael Ada sih, cuman nggak banyak. oh enggak banyak. Minta bit karbu deh kalau nggak salah itu. Minta bit karbu Michael tuh. Yaudah akhirnya Michael masuk, terus kita bikin beberapa lagu di tengah-tengah perjalanan. Ike nih. Oke. Ike Kita ini bikin itu Bangkit Kembali dulu itu loh. Sebelum bikin masuk. nah Sempat rilis itu. ya betul sempat Masih rilis featuring, kan? tapi masih featuring waktu itu statusnya belum personel tetap. Ya bener Mas. Rilis satu lagu nih barengan Mas Adi dan Michael, tapi waktu itu masih belum personel tetap, masih featuring gitu ya. Gigahertz feat Adi Kresna dan Michael S. Papilaya gitu. Udah sempat rilis sekali. Setelah itu barulah obrolan mau dijadikan personel tetap gitu. Akhirnya Michael dan Mas Adi setuju. Terus kita lanjut bikin beberapa lagu lagi. Di tengah-tengah itulah datang Ike ke rumah minjam bass. Oke. Ike datang ke rumah minjem bass. Nah, Kontak darah di situ gitu ya. Ike mumpung datang pegang bass ya kan dia ngetes tuh di rumah Iya, dem. Kayak sekalian dong kayak tolong kamu mainkan bass Mesin, untuk ya? lagu ini gitu ya kan. Kata juga ya Mas Ika dijebak. Jebak bener. Ini nggak pakai tawar-menawar nih. Oke. Akhirnya kamu aku pinjemin bass asal kamu masuk mau masuk. oh iya bener Mas, betul. Jadi dia dijebaknya ngerekord dulu karena dia pikir ngebantu kan Iya, tadinya iya. kan main. Boleh lah sekalian ngetes gitu ya. Ternyata di-record tes-tesnya. Di record, udah aku foto kan, taruh di grup. Guys, gimana nih guys? Kita masukin kan? Gaspi kata Mas Adi, langsung tarik aja orangnya ke grup. Udah, orangnya nggak kita tanya. Tanpa tedeng-aling-aling langsung masukin. Orangnya nggak kita tanya, langsung tiba-tiba masukin grup. Dianya juga kaget. Loh, kok aku di sini katanya. Itu gimana kayak perasaanmu waktu itu kayak? Tiba-tiba ditarik. Karena udah ditarik ya. Enggak sih, sebetulnya ada tawar-menawar juga Iya. tuh, ya. Cuman karena di bawah tangan, jadi nggak bisa disebutkan di sini. Soalnya nanti bisa terlibat, bisa dimasukkan ke tindakan pencucian uang soalnya. Betul. Oh, Iya. wow. Jadi mending baik nggak usah disebutkan. Masalahnya jadi potongan-potongan TikTok Iya. itu yang ngeri. Ini saya potong loh ini. Ini cuci uangnya, literally ya. Literally Duit uangnya dicuci. Bener-bener cuci ya uangnya ya. Biasanya keselip di baju kehujanan tuh. Kan soalnya Ike punya bisnis Zuto Ramen tuh. Sering dapat uang-uang bayaran itu yang lecak-lecak. Saya disuruh nyuciin waktu itu memang. Disuruh nyuciin duit-duitnya. Sebut lagi merek. Lo nggak apa-apa kayak kan sekalian Nggak apa-apa, promosikan sekalian. bisnis. Jadi kalau mau yang berkunjung ke Zuto Ramen ada di sini alamatnya. Zuto Ramen ada di Grand City sama Essensi Coffee Oke. Landasan. Masih kayak lanjut. Gimana Iya, ceritanya? lebih dipaksa sebetulnya. Nggak mau sebetulnya. Awalnya nggak mau ya. Iya, habis itu nggak mau juga sebetulnya. Tapi kayak kalau nggak ngisi nanti nggak boleh pinjam bass. Jadi ya udah.
Ya Allah. Agak gimana ya Satu ceritanya? lagu, dua lagu terus kayak Terusan. sudah nggak enak aja kasihan kalau ditolak ya kan. Itu dia. Kasihan ya teman Amal kalau amal diminta. aja lah. Ya, Amal mungkin aja motivasinya, bantu band ini, motivasi bergabung dengan Gigahertz ini adalah Kasihan kalau sama teman sama kasihan. sama kasihan ya. Tabungan buat aturan. Nah, berhubung saya dipecat dari band-band saya sebelumnya, kadang-kadang nggak ada band ya udahlah saya gabung lah. Bisa gabung ke Gigahertz. Gabung dengan Gigahertz. Oke. Itu disclaimer ya, nggak dipecat. Ente keluar sendiri ya. Ente membubarkan band lama, terus gabung sama Gigahertz. Ya. Oke. Nah tadi sudah setelah Ike kita Masuk paksa, nih, udah dipaksa nih. masuk nih kan. Terus kita ada lagu yang lumayan mellow dan gelap gitu. Mhm. Nih dia. Akhirnya Mbak Natali dijebak juga. Iya. Oke. Kayaknya Mungkin ini bisa Menjebak itu kayak Iya. soalnya Coba, kita ini kita langsung cerita kayaknya pada ini kalau ceritanya. lagu kayak gini nih cewek ini vokalnya nih. Iya. Oh gitu. Itu kita waktu itu rembukan di rumah Mas Adi nih, emang lagi recording ya. Aku, Mas Adi, Ike gitu. Mas Adi tiba-tiba mencetuskan, kayaknya bagus kalau ini pakai vokal cewek, Pi. Gitu. Tapi cari yang suaranya oke lah, tapi ya gimana kamu atur lah, Pi, katanya gitu ya kan. Cari yang suaranya oke dan siapa nih kira-kira yang bisa dijebak ya gitu. Nah, kalau yang udah beredar kan sulit untuk dijebak ya, sudah tahu akal bulus kita. Inilah dia orangnya kita jebak. Coba ceritakan Nat, Silakan. Bagaimana proses penjebakan itu? Iya, sebenarnya dari tahun kapan itu ya Pi ya? Dia ngajakin aku ke Gigahertz itu sebenarnya dari 2019 sih. 2019 iya. 19 ya. 2000 waktu kamu masih sama sendiri. Oh, Iya. berarti 2018. 2018 ya. Tapi aku tolak ya kan. Sombong pokoknya, jual mahal pokoknya, nggak mau pokoknya aku ya kan. Terus sudah berapa lama ditolak. Sempat close contact kita. Sempat lost kontak Oke. ya kan. Habis itu aku baru ya, aku pokoknya paling Tahun- bontot ya. Tahun berapa itu? Tahun ini lalu ya. ya kayaknya ya. Tahun lalu. Tahun depan ya. 2026. belum kejadian tuh Mas. Iya, pas tahun lalu itu dia ngajakin lagi nih. Pertama sih ngomongnya bisa Minta minta tolong tolong, nggak tolong. gitu. Oke. Biasa Minta kan tolong. modusnya begitu selalu Iya, ya kan. Aku bilang boleh sih kalau satu lagu aja. Kebetulan aku juga sama bandku yang lain kan lagi agak vakum gitu. Iya, Jadi iya. oke lah ya kita bantu gitu. Kok lama-lama ngelunjak gitu ya, nggak cuma satu lagu ya kan. Dimasukin grup tiba-tiba gitu ya. Oh iya itu. Itu juga ya. Itu juga habis kita waktu itu tag di tempat daeng itu apa namanya Mas? SMA. SMA. Kita tag di SMA, dia datang tag nih satu lagu, sudah satu lagu tag beres, dia pulang, terus kan kita masih lanjut recording. Ya. Selesai recording itu dia sudah di rumah, belum tahu apa-apa nih. Kita tarik ke grup. Kaget ya kan. Itu berarti orang habis latihan lagi di jalan atau dimasukin aja gitu. Mumpung masih di jalan nih masukin. Selamat datang Nate. gitu kan. Iya, jadi kayak gitu sih. Awalnya sih merasa kayak keberatan, aduh gitu. Ini soalnya sepuh-sepuh semua, bukannya apa ya kan? Sepuh Wih, SMA jam tua. terbangnya tinggi. Sepuhnya tuh tua maksudnya. Ngomong tua gak enak kan. Sama orang-orang yang jam terbangnya tinggi semua, sedangkan saya paling bontot ya kan. Ya udah, akhirnya oke lah. Pertama ngebantuin, kedua ngebantuin, ketiga kalau lama-lama nyaman gitu ya kan. Oke. Dan akhirnya ya udah. Sampai Akhirnya akhirnya bergabung lah. dengan iya, sampai akhirnya Gigahertz. bergabung. Nah, kalau untuk drummernya sendiri sih ya gitu, sama dipaksa juga sebenarnya. Tahun 2022 saya pas lagi ke Jakarta, kebetulan nginepnya di Cipete. Rumah drummernya itu emang di Cipete juga. Terus bandnya lagi vakum juga nih semuanya. Dia ngajakin main ke rumahnya. Terus kan ada drum tuh di rumahnya, saya juga bawa laptop. Ri, bagaimana kalau aku ada stok 4 lagu nih? Tolong mainin ya, lagunya gimana? Dia dengerin, oke beres gitu. Nah itu kita recording drum tuh sampai jam 2 malam di rumahnya. Setelah itu, beberapa hari kemudian saya sudah pulang ke Balikpapan, tuh saya WhatsApp juga tuh. Ri, kamu sekarang resmi drummer Gigahertz ya? Gitu jadinya. Jadi semua personelnya kecuali Mas Adi dan Michael, itu adalah personel jebakan semua sebetulnya. Oke. Hati-hati juga kalau kamu punya nomor Ya, dia enggak. punya nomor WA-mu. Kebetulan saya tidak punya bakat Kamu apa-apa dijebak. ya. Saya nggak punya bakat apa-apa, jadi jangan dijebak saya. Saya bisa cuma ngomong aja ini. Tapi bisa dijebak untuk jadi manajer. Gimana, Ki? Bisa. Mas Adi jangan di-share. Oke. Nah, ini sebenarnya ada satu yang menarik tadi kan apa?
personel itu kan banyak yang pernah ada di band yang lain, Iya. kemudian akhirnya diajakin bergabung gitu kan. Nah, aku beberapa kali tuh sering menemukan bahasanya kayak tambal sulam lah ya antar band yang Iya. yang apa misalnya kayak oh ini drummer yang nggak ada nih pakai punyanya band ini gitu. Nah kalau dari teman-teman Gigahertz sendiri nih melihat budaya itulah ya, itu gimana? Apakah nggak takut mengganggu stabilitas band kah atau bagaimana gitu? Ini siapa yang mau jawab duluan? Yang tua. Yang tua Mas Adi berarti. Sudah saya duga. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak misalnya Pinjam-pinjam personel. pinjam-pinjaman personel gitu Mas Adi, atau biasanya kayak oh ini lagi vakum nih gitu, terus dipinjam ke band lain. Kalau menurut saya sih tergantung misinya band ini mau kayak gimana. Kalau dia maksudnya mau produksi lagu sendiri apa segala macamnya, ya nggak apa-apa selama itu dia nggak keberatan segala macamnya, si personilnya, dan dia setidaknya ya ada kontribusi di band yang aslinya Yang- gitu misalnya. yang mau Yang mau dibantu ini ya. Oke. Bukan sekedar, bisa juga kalau cuma sekedar comot-comot aja, cuma asal recording, bantu recording gitu. Tapi masalahnya nanti kebentuknya kadang di live. Oh ya. Pas di live itu Ya, pas benar-benar. kebetulan band yang utamanya main atau segala macam ngatur schedule-nya itu. Nah itu gimana tuh Mas Adi? Pernah nggak maksudnya ada kasus kayak gitu tuh, misalnya ini ada dua band yang berbeda tapi beberapa personelnya sama gitu. Sering banget itu ya Mas. Satu gig saja pernah. Ya, yang gitu-gitu tuh. Maksudnya teman-teman gimana nih menyikapi hal semacam itu gitu? Kalau saya pribadi sih sebenarnya nggak masalah ya. Mau satu orang main di beberapa band karena kita kan ukurannya masih band kota aja nih. Iya. Belum ada kepentingan yang begitu besar ya. Jadi untuk satu orang main di beberapa band buat saya belum masalah selagi orang itu sanggup nih. Soalnya di gigs yang terakhir Gigahertz main aja pun Ike sebelum main sama Gigahertz dia main dengan Padre. Itu satu gigs. Jadi dia main 2 kali. Di Padre dia bermain gitar, di Gigahertz bermain bass. Dan selama itu tidak mengganggu kedua band, Iya. nggak ada masalah sih. Dan juga Menurut saya mungkin pribadi ya. energinya Mas Ika juga masih oke. Selama tidak ada masalah di individunya dan di bandnya itu nggak masalah sama sekali. Oke, Aman oke, sih. oke. Ya itu tadi juga sih karena kan kita juga statusnya masih band kota ya bukan band nasional. Itu balik ke personal masing-masing sih, Iya. personalnya Oke. aja. Oke, bagaimana dia mengatur mengatur schedule-nya energinya dia, mengatur schedule-nya dia dan Betul. kadang kan juga apa ya, biasanya kayak dua band yang berbeda terus materinya beda, misalnya satu alirannya apa, yang kedua juga alirannya apa, itu kan kurasa membutuhkan konsentrasi yang berbeda ya ketika memainkan Betul. itu. Terkadang kayak gitu, misalnya kayak satu band nih, metal nih, Iya. ternyata si personalnya bikin band baru, alatnya beda. Mungkin itu dari egonya dia. Oh. Jadi Yang tidak di band bisa. ini aku bisa ngeluarin egoku nih, Iya, gitu loh. iya, iya. Di sini dipaksa metal-metalan nih. Gitu. Ah. Sebenarnya aku pengennya dangdut gitu. Iya, bisa jadi kayak gitu. Orang Iya. dangdutan dia gitu ya. Yang ini barusan Mas Adi curhat. Karena band Mas Adi itu impact metal banget. Gigahertz ini bandnya tidak jelas banget. Terus Mas Adi sendiri punya proyekan blues Oh. yang memang jiwanya Mas Adi banget. Oke. Jadi memang sebenarnya kalau Mas Adi secara personal lebih ke apa nih Mas Adi? Berangkatnya sih dari dulu ya blues, rock Blues ya gitu aja. pertamanya. Oke. Terus kalau bisa nyangkut di metal piye Mas? Dan ke Gigahertz lagi gitu. Ya gimana ya? Dia bingung menjelaskannya. Bahasa bijaknya eksplorasi, Mas. Iya, Eksplorasi. Eksplorasi nih. Kalau buat Mas Adi sih eksplorasi, cuman kalau dari aku ngeliat Mas Adi ini adalah sebagai dewa gitar Balikpapan. Oh. Kamu jangan terlalu jujur. Padahal tadi saya pikir Mas Adi akan menyanggah jangan berlebihan ya. Ternyata dia menerima aja. Maksudnya sebelum ada Mas Adi, Gigahertz itu melodinya ya namanya main aku kan, nggak terlalu apalah main skill main gitar itu kan nggak ada ya. Iya, iya. Cuman bisa kunci-kuncian doang, jadi cuman nging. Itu Mas Adi masuk. Itu. Gitu. Masalahnya kadang bukan gitu, kadang skill itu sekarang udah nomor sekian. Yang penting dia bikin lagu sendiri loh. Oh iya. Oh, iya. Gitu. Betul. Statement. Betul. Ini Adi ini senggol nggak sih? Nggak ada ya? Aman ya? Oke, kalau misalnya aku mau nanya nih satu-satu ya. Boleh. Secara pribadi,
referensi musiknya ke apa gitu? Nah ini menarik karena punya referensi Iya, sendiri-sendiri. misalkan Dari Ike dulu coba ya. Iya, boleh dari Mas Ika dulu lah. Nah, Secara pribadi nih Mas, mungkin bandnya, alirannya yang jadi influence lah. ini nggak terbatas untuk Giga saja kan, tapi Enggak. secara personal kan. Iya, secara personal. Kalau aku nggak pernah ngotakin kalau dengar. Kalau dengar nggak pernah ngotakin. Terus kalau terlibat di beberapa project itu juga sama, nggak pernah ngotakin gitu. Jadi kebanyakan itu aku nggak pernah inisiasi. Oke. Jadi biasanya tuh kayak di Gigahertz juga kayak istilahnya tuh diundang terakhir. Ya, di beberapa band yang udah pernah terlibat itu pasti kayak ayo diajak gitu. Diajak. Berarti Terus kayak nunggu diajak gitu Mas. kayaknya gitu anaknya. Kayak nunggu diajak aja. Nunggu diajak dulu Terus ya. kalau pas lihat gitu, oh oke ini lucu. Ayo gabung main Oke. gitu. Jadi kalau influence, aku kalau ditanya dengerin spesifik itu, jadi kalau misalnya dilihat misalnya Spotify playlistnya gitu, Iya, iya. itu pasti random banget lah, nggak pernah di satu kotak Iya, iya. tertentu gitu. Jadi tapi kalau mau disuruh pilih apa ya, susah. Pop rock lah kalau mau disuruh pilih ya, karena di situ paling luas aja kan, Iya, iya, ininya iya. cabang-cabangnya, branchnya paling banyak gitu. Soalnya kalau mau dibilang anak metal enggak juga, dibilang anak Jepang juga enggak, tapi pernah tergabung di oke. situ gitu. Cuman ya udah jadi gitu. Tapi kalau secara musisi nih siapa nih Mas Ika? Musisi Iya. Yang jadi di influence ku banget nih gitu. agak nggak nyambung sih. Nah, kalau itu lucu. Kalau dari musisi itu aku dulu sampai sekarang itu paling senang sebetulnya Joe Satriani. Joe Satriani. Ya, terlepas dari dia gitaris instrumental atau apa, tapi dari segi penulisan lagu gitu, dia tuh salah satu gitaris instrumental yang paling melodius menurut aku gitu. Sedikit banyak itu. Kalau sisanya mungkin musisi gospel kali ya. Oke. Contohnya siapa nih kalau musisi gospel? Waduh. Dia bukan musisi sebetulnya. Dia lebih ke penyanyi. Cuman biasanya musisi pengiringnya tuh yang keren-keren gitu. Kalau paling tua dulu, ya bukan tua. Maksudnya penyanyi udah tua itu namanya Ron Kenoly. Oke. Itu dia kayak bapaknya gospel gitu lah. Nah, musisi pendukungnya tuh keren-keren gitu. Nah, itu yang sedikit banyak mungkin nge-shape musikalitas ya gitu. Cuman kalau ditanya lagi banyak. Cuman paling besar itu mungkin kalau aku disuruh milih Joe Satriani sama itu orang. Itu yang jadi biasanya apa ya? Pemantik lah ya untuk sendiri bermusik gitu ya. Iya, walaupun aku nggak jago-jago banget. Oke. Nggak apa-apa kan, sekalinya ada satu influence nih gitu kita ya. Jadi kalau misalnya orang bilang itu belok-beloknya kemana, biasanya ke situ-situ juga. Oke. Gitu, influence-nya. Oke, kalau ke Mbak Natali nih, secara personal siapa yang jadi influence-nya dan musik-musik seperti apa yang akhirnya menggerakkan Mbak Natali untuk terjun ke dunia musik? Kalau untuk genre, jelas aku suka rock sih. Apapun tuh slow rock, hard rock, psychedelic, yang kayak gitu, rock and roll. Akarnya blues lagi lebih tuanya. Jadi memang dari dulu ketika aku pernah ngeband di Jogja itu selama 10 tahun, ya musikku itu akarnya dari situ, sebenarnya dari blues akarnya. Dan dari blues itu lebih luas lagi rock. Dan berhenti mendengarkan itu ketika di Britpop di tahun 90-2000-an kayak gitu. Kalau untuk genre sih sebenarnya itu, tapi kalau untuk musisinya siapa? Aku suka banget kalau band itu kayak Led Zeppelin. Ya pokoknya yang era-era tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an yang kayak gitu. Suka banget sama kalau cara bernyanyi itu aku yang menginfluence aku, kenapa cara nyanyiku kalau di atas panggung misalnya agak gimana ya? Itu ini Steven Tyler. Iya. Ya, jadi itu sih. Oke. Sebenarnya banyak, suka semua sih. Suka reggae juga, suka rocksteady juga. Termasuk yang eksploratif juga ya untuk menambah warna dalam vokal mungkin ya. Kayak gitu sih. Oke, kalau Mas Adi nih? Ya, Makasih loh, Mas. belum jawab. aku duluan ya. Tuh kan ngambek. Oke, kalau Mas Adi Enggak sih, ya lebih ke apa ya, kayak zaman-zaman gitar hero lah. Kayak Joe Satriani, Van Halen gitu. Tahun-tahun segitu.
Tapi musik-musik jazz Indonesia kayak Karimata, Emerald itu dengerin juga. Oke. Nah kalau yang Mas Adi kan di gitar ya Mas ya? Itu pertama kali mendengarkan apa Mas? Sampai akhirnya Mas Adi memutuskan untuk aku harus jadi dewa gitar nih gitu. Tadi katanya udah iya ya gitu. Masih sering gitu. Enggak, waktu itu pernah sih dengerin Joe Satriani yang Always With Me, Always With You itu. Itu dulu di Malang, zaman SD itu, di Malang itu jadi ada satu radio, Makobu, Malang Kota Bunga itu, tiap malam kalau dia udah mau kelar siaran itu, gitu pasti putar lagu itu. Oh. Aku nggak tahu itu lagu siapa. Begitu udah SMA, itu SMP kalau nggak salah, baru tahu, oh ini lagu Joe Satriani ternyata gitu. Dan di situ akhirnya Mas Adi punya ketertarikan untuk Ya gitaran sih ya karena ya zaman dulu gitaran kan kita emang Ya, gitaran gitu. bidang apa segala macam buat rame-ramean lebih ke situ. Oke. Tapi untuk lebih ke bandnya sendiri ya kayak Joe Satriani, Van Halen lah. Oke. Gitu sih di situ. Nah kalau Mas Lutfi nih, Kalau aku untuk band Gigahertz itu lebih berkiblat ke band-band IBM dan industrial Jerman ya. Sama beberapa band drum and bass. Jadi utamanya yang paling aku contek banget riff-riffnya dan sound gitarnya itu adalah Rammstein, Icebreaker, Zardonic gitu-gitu. Cuman untuk style musiknya aku banyak mencontek dari Pendulum, dari Netsky, terus dari beberapa artis drum and bass yang lain-lain juga gitu ya. Cuman kalau untuk pribadi sebenarnya saya tumbuh dan berkembang itu dulu di era kita waktu kecil, SCTV jam 9 pagi itu ada Inbox. bukan. Oh, bukan. Inbox itu kan kita sudah agak gede ya. Ini waktu SD gitu ya. SCTV jam 9 pagi itu ada acara dangdut. Oh iya. Iya kan? Iya. Dan kebetulan juga ibu saya itu kan dangdut head sekali kan. Jadi ya yang nempel di kepala saya itu sampai sekarang ya Becky Z, Rhoma Irama, Caca Handika gitu-gitu. Makanya walaupun saya tampilannya begini nih, istri saya tuh suka ngomong, ini tampilannya aja nih sok-sok metal. Kalau di mobil pun dengerannya dangdut gitu. Ditambah lagi satu fakta menarik adalah sebelum kita taping, dia main kartu Pokemon, guys. Itu karena Hobi lah. saya Ya? menyebut diri saya adalah bosen. Oh. Bocah senior. Kalau yang kecil-kecil kan bocil ya. Iya. Bocah. Bosen berarti ya? Bosen. Aku juga punya toko di Tokopedia itu namanya Bosen. Oke. Bocah senior. Jadi selain suka dangdut, dia suka Pokemon juga. Iya betul. Nih sepatu saya aja Pikachu. Oke, mungkin kita bicara lebih general ya soal industri musik di Balikpapan. Belakangan kan banyak muncul nih band-band baru gitu ya. Ya. Band-band lama juga mungkin agak PR atau gimana nih kalau misalnya kita melihat perkembangan industri musik di Balikpapan, apakah ada kayak rasa wah kita juga harus nggak mau kalah nih sama yang baru-baru nih gitu dalam inovasi berkarya dan yang lain sebagainya. Kalau kompetitifnya itu justru sebetulnya bagus. Jadi semakin banyak band kan kita dipaksa untuk lebih kreatif tuh. Karena kalau kita bergeraknya di situ-situ aja, ini kalau saya nggak explore style baru, VST baru, teknologi baru, itu pasti saya akan bikin musiknya itu sama dengan yang saya buat 10 tahun yang lalu gitu ya. Nah kan dengan adanya teman-teman yang bikin band baru, anak-anak yang lebih muda, terus mereka yang lebih paham teknologi ketimbang kita ini, terus tiba-tiba bikin sesuatu yang buat di kuping kita, wah gitu kayak Teralis gitu misalnya ya, band Balikpapan. Itu saya dengerin kan, wah edan, aransemennya keren, personelnya mainnya rapih, kencang semuanya, terus vokalisnya juga powerful banget gitu ya kan. Nah itu juga justru men-trigger jiwa kreatif kita yang sudah lebih berumur ya. Ya Mas ya. Maksudnya apa nih? Ya kan Mau sakit loh. aku cuma cari validasi aja Mas. Untuk bisa bersaing dalam artian bikin karya yang bisa
sebagus mereka gitulah ya kan, supaya tidak tertinggal oleh zaman gitu. Terus kalau untuk persaingannya sih ya itu tadi aja sih, lebih di ide kreatifnya aja. Cuman kalau untuk hal di luar persaingan yang menurut saya bagus ya, karena artinya kan scene musik di Balikpapan sendiri tidak mati gitu ya. Ada regenerasi tiap generasi kayaknya punya. selalu ada muncul Iya, band-band baru. dan alhamdulillahnya nih di Balikpapan itu band-band yang muncul itu juga punya lagu sendiri gitu. Jadi tidak nongol satu band terus mengcover lagu, ikut main gigs gitu kan. Ini punya lagu sendiri. Jadi kalau kita nonton gigs ya benar-benar nonton para band itu dengan membawakan lagu mereka sendiri gitu. Benar. Kalau dari saya sih begitu. Bijak sekali ya. Luar biasa. Karena ada kamera. Iya, kamu ngomong gini udah kamu latih seminggu kayaknya. 2 bulan. Kayaknya kita janjiannya baru seminggu. Iya, ini janjiannya kan seminggu. Tapi aku sudah menyusun ini kalau tidak 2 tahun. Gimana sebelum. nanti suatu saat nanti kalau saya Iya. diwawancara Iya, gitu ya. iya. Oke. Tapi apa ini strateginya Gigahertz nih untuk Gigahertz kan cukup lama ya? Iya. Secara eksistensi Secara project gitu ya. di dunia musik lah. Apa yang dilakukan Gigahertz? Selama Selama masa berdiri ini ya? selama berdiri ini gitu. Di luar kami berkumpul recording dan brainstorming, saya sendiri itu suka kadang-kadang entah bangun tidur atau entah lagi di motor gitu, tiba-tiba dapet satu melodi gitu ya, terus saya inget-inget terus nih ya kan, atau enggak saya humming di handphone di dulu handphone gitu. dulu. Nanti sampai di rumah saya terjemahkan ke bunyi-bunyian gitar, drum dan lain-lain. Terus nanti udah jadi kerangka nih, itu saya lempar lagi, kalau oke dilanjut, kalau enggak saya buang. Oke. Gitu sih untuk sekarang ini untuk Gigahertz ya. Cuman memang sekarang ini saya terbantu banget nih adanya Mas Ike. Ini kan bisa dibilang wawasan musik yang musikalisasinya bagus banget ya, karena kan dia juga bermain di gereja gitu dengan lebih profesional lah ketimbang saya ya, pribadi gitu ya kan. Aku nggak Jadi- suka ujungnya. Nggak suka ujungnya. Kenapa harus terlalu menghindar terus ya kira? Iya, tapi bener Ki. Karena bermainnya lebih profesional gitu ya. Maksudnya secara musikalitas lebih oke gitu. Jadi suka dapat insight gitu dari Ki. Ini harusnya soundmu kayak gini Pi gitu. Saya jadi sering diarahin sama Ike gitu kan. Sound gitarmu kalau mau bagus ini kayak begini. Terus nanti susunannya begini dan itu juga kayaknya bukan saya aja yang merasakan nih. Kadang juga kita recording berdua nih sama Mas Adi. Udah buntu. Mas Adi recording gitar, terus sudah selesai. Gimana Pi? Nah, nanyanya kan ke aku nih. Oke Mas. Nanyanya kan ke aku ya, gimana Pi? Oke. Ya, jadi masukan dari Ike kadang kayaknya diginiin deh ini. Oh iya betul sudah. Jadi saling sumbangsi. Saling, iya, juga. saling, iya. Oke. Tapi kalau aku mau spesifik ke Mas Adi nih, ada perbedaan budaya bermusik nggak sih Mas di Balikpapan Mas? Kalau misalnya, karena aku menganggap Mas Adi yang paling sepuh. Iya, benar. Masa perbedaan dari segi apa ini? Terus kalau kita ngelihat suasana gigsnya, berkaryanya, itu ada kan juga banyak band-band yang dulu tumbuh terus akhirnya hilang gitu. Itu yang aku sayangin di Balikpapan. Maksudnya kadang orang ada yang ngomong apalagi sebuah nama ya kan. Padahal itu nama itu penting banget. Kadang ada misalnya kayak gini nih. Kita ngeband. Terus bubar. Ya. Ketemu lagi aku sama Ike sama Nati nggak ngajak dia. Main band, bikin band baru lagi. Nama baru lagi. Nanti ya bakal kayak gitu terus. Iya. Berarti Nah, itu salah satu sebenarnya yang nama ini sebenarnya lama ya? ini penting banget. Kan ini identitas ya. Iya. Mau kayak gimana pun ini identitas. Jadi harusnya ketemu lagi ya udah tetap pakai nama ini. Menurut saya di luar di dalam band tuh ada apa segala macamnya. Ini maksudnya nama ini menurutku sih penting banget. Oke. Ya jadi kan belakangan juga, ya aku beberapa kali kan memperhatikan Mas ya, maksudnya banyak band yang akhirnya bubar antar personel nanti buat band baru dengan nama baru lagi. Nanti beberapa saat kemudian mungkin ada nggak cocok atau apa segala macam, bubar lagi dan begitu terus. Nah kalau misalnya dari Mas Adi nih ngelihat hal semacam itu gitu, apa sih sebenarnya yang paling krusial dijaga di dalam sebuah band itu supaya bisa umur Menurut panjang? aku pribadi ya band itu jangan terlalu banyak ngumpul.
Oh. Kadang-kadang gini. Kalau terlalu akrab terus ya. Iya, jadi kadang gini. Oke, karena kita satu band nih, nongkrong ya itu lagi orang. Iya. Nanti kemana lagi ya band itu lagi. Band itu lagi, ha. Jadi teman band, teman nongkrong, kadang Temen curhat lagi. iya ya maksudnya. Jadi dari situ pasti ada nanti bersinggungan segala macam. Iya. Yang ada hal-hal pribadi jadi ini ke band. Oke. Jadi sebenarnya idealnya band ini enak dibawa profesional, bener-bener profesional, atau memang harus ngeblend satu sama lain setiap hari sih Mas? Enggak setiap hari, yang penting kita saling menghormati privasi masing-masing juga. Berarti memang harus ada jeda ya? Iya, jadi kayak kita di sini pun misalnya, nanti recording, aduh nggak bisa nih, oh sudah kita cari hari lain. Oke. Nggak usah ribet gitu Iya, loh. iya. Heeh. Kayak misalnya pas kemarin acara gigs nanti pas nggak bisa, Ya, pas lagi nggak kerja, apa-apa. ya udah nggak apa-apa. Berarti cari Masih ada. Iya, Siapa tetap lagi gitu ya? vokalis yang si Michael kan, Iya. nggak usah terlalu dibikin ribet. Oke. Nah, kalau misalnya ngelihat industri musik di Balikpapan nih, ini buat teman-teman semua ya. Gimana sih teman-teman ngelihat itu gitu? Apakah ada harapan ke depannya seorang musisi benar-benar bisa hidup dan hidup dari karyanya gitu? Di Kalau misalnya kita Balikpapan. concern di Balikpapan ya. Nggak ada. Nggak ada, ini semua kita kerja buat ngidupin musik. Kebalik ya jadi. Udah itu kayak Pertanyaannya gitu. susah sekali. Tapi ada harapan nggak sih itu ke depannya? Kalau itu sih sebetulnya kalau boleh pinjam pernyataannya Super Ego itu kan kita bukan hidup dari musik, kita mau hidupi musik kita sebetulnya. Oke. Jadi kalau di Balikpapan ya, gitu. Kan tadi Wahyu nanya, gimana kalau industrinya di Balikpapan gitu. Iya. Basically kita belum ada industrinya. Industri masih berputar, masih epicentrumnya masih di Jawa lah gitu. Cuman kalau ditanya ke kita atau mungkin ke teman-teman yang dekat dari kita, kan dari kita biasanya punya profesi di luar musik. Paling nggak buat aku musik itu at least ada kayak rest areanya gitu dari kehidupan sehari-hari, entah itu sebagai pekerja, bisnismen atau apa. Ini tuh ada kayak kita untuk sejenak itu kita bisa keluar dari rutinitas itu, ngeluarin tadi misalnya pusing di kerjaan. Pelampiasan lah kayak. Pelampiasannya ke musik ya. Musik. Jadi setidaknya kreativitasnya tuh nggak mati, nggak berhenti di situ. Nah, lampiaskannya di musik gitu. Jadi kalau at least buat aku aja lah personal gitu, bermain musik itu bukan untuk misalnya jadi tumpuan utama untuk hidup gitu. ya itu udah pasti enggak, atau misalnya goalsnya itu menjadi artis inbox atau apalah misalnya kayak gitu. Karena kebanyakan yang terjadi dari musisi-musisi yang ada di luar epicentrum itu kan mereka selalu pingin ke sana untuk menjadi seseorang kan, atau menjadi sesuatu. Nah, tapi terkadang itu tadi karena nggak ngerti industrinya gimana atau apa, jadinya biasanya kan pas sudah kesana baru ternyata realitanya kayak gini gitu. Misalnya kalau aku sebetulnya kalau misalnya kenapa terlibat dari beberapa project itu, satu ya tadi pengen sekejap lari, escape lah dari rutinitas. Lalu ya itu tadi yang nggak ketampung di mana-mana kita bisa luapin ke situ. Okay. Terus yang pasti adalah biar nggak kumpul aja otaknya, itu pasti itu. Cuman kalau harus bertanya bisa menghasilkan dari musik di Balikpapan ya, yang benar-benar secara kebutuhan tuh tercover dan proper lah gitu. Nggak ada, bisa ditanya kayaknya sama teman-teman band Balikpapan, mungkin 90% mereka tuh yang menghidupi musik yang mereka buat justru. Artinya dalam arti kata kita justru menaruh investasi di situ gitu. Kalau di Balikpapan kita mau hidup dari musik, ya kita reguleran. Nah, itu dia jawabannya itu. Itu sudah. Itu karena dia udah profesi di situ. Benar. Kalau masih musim-musim kita begini, dan kita memang idealis sendiri buat karya sendiri tuh masih agak susah ya. Iya. Oke. Cuman senangnya kalau di era sekarang itu kan sudah nggak ada tembok-tembok yang bukan nggak ada tembok, maksudnya tembok-temboknya udah tidak setinggi dulu. Kalau dulu kita mau punya karya aja kita harus masuk ke label atau apa. Bener. Sekarang sudah bisa self release. Bener. Kita punya digital streaming media gitu. Artinya kalau tadi kan Lutfi bilang kan Wahyu tadi bilang di tengah banyaknya band baru itu gimana? Justru lebih bagus karena udah nggak ada alasan untuk tidak menghasilkan karya kan. Bener. Gitu karena secara distribusi juga. Secara distribusi bisa oke, secara
media untuk merekamnya juga sekarang sudah nggak perlu studio, bisa di kamar. Bisa di kamar. Kayak yang kita kerjain juga gitu. Portable kita lu ya. Studio portable. Itu lokasi juga nggak terbatas kan, kayak kita punya hari di Jakarta gitu, nggak masalah gitu. File bisa dilempar lewat internet segala macam. Jadi sebetulnya tinggal sekarang ekosistemnya yang dibangun. Gitu. Karena sebelum menjadi industri harusnya ekosistemnya ada dulu gitu kan. Kalau di dalamnya itu sudah tumbuh, baru kita bisa pelan-pelan gitu. Pelan-pelan merambah ke industrinya. Karena dari satu kultur ini gitu, musik itu kan nggak cuman pemain bandnya aja kan, bukan cuman yang di depan kamera lah atau di atas panggung, di belakangnya ada kru, productionnya, bisa juga nanti siapa tahu ada labelnya, ada yang desainer grafisnya, ada yang tukang cetaknya gitu. Jadi bisa tumbuh. Tapi kalau syarat utamanya sih kalau menurut aku sih ekosistemnya diadain dulu, dibesarin dulu gitu. Caranya ya mungkin tidak lagi dikotak-kotakin gitu. Nah kayak kita aja, kayak tadi kan influence musiknya aja udah beda-beda gitu. Nah mungkin kalau nyambung yang Mas Adi bilang tadi, syaratnya mungkin enak dibawa nongkrong aja kali, gitu. Jadi buat kita mungkin skill atau apa itu kayak nomor sekian. Orangnya enak dibawa nongkrong aja. Itu dulu, nyambung dulu tuh. Gimana kamu menghasilkan karya bareng-bareng, tapi kayak lah mau ngumpul aja kayak gitu kan. Dan kurasa kan musik itu, apalagi band ya, itu adalah salah satu hal yang perlu adanya chemistry gitu ya, antara satu sama lain. Ketika udah nggak asik diajak ngobrol, mau menggabungkan materi kan agak susah gitu ya. Iya. Gila, keren banget jawaban Ike. Bayarnya mahal kan? Nanti urusannya ke Mas Lutfi ya. Oke nih, mungkin pertanyaan terakhir. Harapan dan cita-citanya untuk dunia musik di Balikpapan. Wah, dunia musik lagi ya. Berat ya? Ini kita acak aja jawab satu-satu gimana ya. Kopi dulu gimana? Iya, sering berkarya aja udah itu. Berkarya dan terus berkarya ya kan? Iya. Kalau harapan secara luasnya sih mudah-mudahan ekosistem musik di Balikpapan ya semakin bagus gitu ya. Semakin bisa mewadahi para musisi, selain musisi juga gimana ya ngomongnya ya. Kan kita ngeband ini sebetulnya bukan cuma melibatkan musisi ya, tapi ada juga fotografer, graphic designer, videographer, terus owner cafe seperti yang kita pinjem ini Anjim gini kan. Terus selain itu juga ada graphic designer sudah, terus mungkin tempat usaha cetak sablon, penyewaan sound, labelnya sendiri. Iya, terus ada orang yang mungkin punya net label gitu ya, karena kalau Gigahertz kebetulan kan punya label sendiri gitu ya. Bilang dong labelnya. Moonlight Records. Oke. Kasih. Jadi kalau ekosistemnya bagus, ini kan yang bisa hidup tuh sebetulnya bukan cuma band ya, tapi orang-orang yang saya sebutin itu tadi. Kalau bandnya bagus, otomatis kan dia bisa meng-hire fotografer dengan bayaran yang bagus, meng-hire videographer dengan bayaran yang bagus, terus bisa meng-hire graphic designer yang bagus untuk bikin merch dan segala macam gitu ya. Jadi sebetulnya chain reaction-nya lumayan itu kalau ekosistemnya bagus. Kalau sebenarnya saling satu sama lain juga saling support dan saling tahu rasa menghormatinya juga ada gitu. Iya benar. Jadi emang harusnya sih emang kita sebagai band tidak boleh sombong ke orang yang ya sebetulnya jadi orang juga ngeband nggak boleh sombong ya. Kenapa nunggu ngeband jangan sombong? Cuma maksudnya kalau sudah ngeband jangan nganggep remeh orang yang pekerjaannya berhubungan dengan band, tapi mereka itu bukan band gitu ya, karena sebetulnya itu kan saling sawang sinawang ya. Saling berhubungan. Iya benar. Oke. Mungkin maksudnya Lutfi itu networkingnya diperluas. Itu maksudku Kek. Apalagi kan Mas. Jadi maksudnya kita sebagai musisi juga nggak bisa berdiri sendiri gitu. Kayak nggak usah jauh-jauh dari Gigahertz saja, kita nanti boleh di album yang nanti akan keluar tuh yang ngerjain art covernya itu ada Gundis, Agung Gundis. Jadi maksudnya kita nggak akan bisa punya cover kayak gitu kalau misalnya
Lutfi tidak berjejaring dengan Betul. Agung misalnya, dan itu nggak kayak baru kemarin berjejaring terus tiba-tiba ditembak. Ya, gitu hari kan? ini juga gitu. Ya, Hari ini kenalan, besok ditembak. Ya, Agung udah kenal sama Masuk grup ya? Agung udah kenal sama Lutfi udah jauh Lumayan lama lama, lah gitu. Oke. Sama, dan artinya kayak Lutfi Adi atau Lutfi sama saya gitu. Karena kita udah kenal dari mungkin 10-15 tahun yang lalu, jadi untuk tadi jebak-jebakan itu sebenarnya itu nggak terlalu sulit karena kayak ya udah, Lutfi kenal, ini gitu. gitu. Nah, Oke. itu kan kita dapatnya dari berjejaring. Berjejaring tadi. Nah, kalau kita sendiri, nah gimana tadi balik lagi kan, jadi kalau kita mau bikin industri sedangkan kita sendiri bikin temboknya, Iya. ya udah pasti nggak Apa bisa. kayak ada merasa eksklusifnya gitu. Nah, betul. Jadi instead Aku musisi, aku nggak mau Iya. bergaul selain dengan musisi gitu. ya aku musisi berarti aku bisa berbisnis, enggak lah. Oh, Jadi iya. instead of bikin tembok, mendingan bikin jaring tadi. Benar. Ya, karena kita nggak pernah tahu kapan kita butuh teman kita itu. Betul. Dan ini nanti kapan rencana untuk rilis? Nah, bapak itu yang bisa jawab. Untuk rilis sih sebetulnya kan kita sudah di tahap pencetakan CD ya. Produksi. Kita juga swasembada rilisan fisik gitu. Suasembada itu apa sih, Pi? Menyediakan sendiri. Bahasa kampungnya DIY. DIY. Bahasa kampungnya DIY. Bahasa kamunya DIY. DIY. Oke. Kita nge-burn CD sendiri, terus ini juga lagi nyetakin cover untuk CD-nya dan juga cover untuk packagingnya. Untuk rilisnya sendiri itu saya masih akan berdiskusi dengan band gitu ya, enaknya kapan, karena ini kan kita semua sama-sama bekerja nih di dalam band, jadi cari jadwal yang enak. Nanti akan dirilis, rilis partinya juga akan kita lakukan di Cafe Anjim sini. Itu jadi sekaligus rilis party dan penjualan CD-nya akan kita lakukan di tempat ini juga gitu ya. Cuman untuk tanggal kapan pastinya sih masih di sekitaran bulan depan gitu. Oke, berarti oke. Bentar lagi ya teman-teman ya. Bentar lagi. Ini tayang kapan? Senin insya Allah. Tayangnya Agustus. Oh iya betul. Nanti bulan depannya kan September loh. Bener. Iya kan? Ini Bulan sekarang depan bulan April, jadi Iya. kemungkinan bulan Kalau tayangnya Agustus nanti jadinya September dong. Betul juga ya. ini bulan April ya, bulan Jadi April. kita taping bulan April ini jam Kemungkinan bulan apa sih habis April itu? Mei ya? Mei Betul, kita bakal bulan rilis Mei. gitu. Oke. Dan ada berapa lagu nanti di dalam? Ada 5. Ada 5. Ada 5 lagu di dalam CD plus bonus track yang nggak tau lah berapa gitu. Ya pokoknya intinya ditunggu aja karya dari Gigahertz yang terbaru, nanti albumnya insya Allah di bulan Mei ya. Bulan Mei. Kita tunggu aja Tribuners. Oke, mungkin itu obrolan kita hari ini dengan teman-teman Gigahertz ya. Terima kasih semuanya sudah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga buat Anjim Cafe yang udah Yes, mau menyediakan tempat. Tribuners kalau di daerah Balikpapan atau mau ke Balikpapan boleh mampir ke sini di Anjim Coffee. Ini banyak ornamen-ornamen anime, game dan yang lain-lain ya. Dan itu dia obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak Gigahertz sudah mau diajak ngobrol hari ini. Tribuners, kita jumpa lagi di Obsesif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.